It's me Dwi, welcome back to my channel. Sesuai judulnya, kali ini dan maybe next gue akan bahas tentang beasiswa LPDP. Kenapa? So far ini adalah highly request dari teman-teman semua dan honestly gue sendiri pengen berbagi experience gue selama berburu beasiswa LPDP. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke topik utama kita yaitu kupas tuntas beasiswa LPDP. By the way, kalau kalian belum subscribe, please subscribe dulu. Like kalau kalian suka, tinggalkan pesan apapun di kolom komentar, dan share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa aktifin loncengnya karena akan ada video baru setiap minggunya. Ketika dengar kata LPDP, kebanyakan dari kita akan berpikir itu beasiswa kuliah gratis, kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Padahal sesuai namanya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi kehadiran LPDP itu yang mengelola dana pendidikan yang disebut dengan dana abadi. Informasi lengkapnya teman-teman bisa kunjungi langsung website resmi LPDP. Linknya udah gue tulis di description box, jadi langsung klik aja kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang profil dan sejarah LPDP. Jadi ada 3 program utama LPDP. Yang pertama Beasiswa Pendidikan Indonesia atau yang kita kenal dengan beasiswa LPDP. Yang kedua itu riset, dan yang ketiga adalah pengelolaan dana pendidikan. Nah, dari ketiga program itu, gue akan ngebahas tentang Beasiswa Pendidikan Indonesia atau yang sekarang lagi banyak dicari tahu sama teman-teman semua. Ini adalah hasil pengumuman beasiswa LPDP 2019 dan alhamdulillah setelah perjuangan panjang Allah kasih kesempatan gue untuk belajar lagi. Walaupun masih banyak banget yang harus dituntaskan, IELTS misalnya karena udah pada luarsa, LOA, dan masih banyak lagi yang pasti gue juga mohon doanya untuk semuanya supaya dilancarkan ke depannya. Beasiswa LPDP ini untuk S2 dan S3. Nah, untuk teman-teman yang masih S1, nggak usah sedih, tonton aja. Jadi ketika nanti kalian udah lulus dari S1 dan pengen lanjut kuliah lagi, kalian udah paham tentang per LPDP-an gitu. But nanti di other kesempatan gue juga pengen buat video tentang beasiswa S1 yang kalian bisa cobain. Tapi agak sabar karena project LPDP-nya masih lumayan panjang, sekitar 3 mingguan lagi. Selain itu, beasiswa LPDP ini fully funded, itu artinya seluruh biaya sudah di-cover sama LPDP. Ada 2 jenis biaya yang di-cover, yaitu biaya pendidikan dan biaya pendukung. Biaya pendidikan itu misalnya biaya daftar kampus, terus biaya beli buku, biaya seminar, dan lain-lain. Yang kedua tadi biaya pendukung, misalnya biaya transportasi, akomodasi, makan kita, dan lain-lain. Itu nanti disesuaikan dengan kampus dan tempat tinggal kita besarnya. Jadi buat teman-teman semua yang masih pengen lanjut belajar dan punya tekad untuk berkontribusi di Indonesia tapi terkendala biaya, jangan khawatir, insya Allah ada beasiswa LPDP dan beasiswa lainnya yang siap mewujudkan mimpi-mimpi kita. So, kali ini gue akan kasih tips awal supaya kita bisa lolos beasiswa LPDP. Disclaimer ya, ini adalah tips, jadi hasilnya gimana itu depend on usaha kita masing-masing. Tips yang pertama, pilih jalur beasiswa LPDP dengan tepat. Kenapa gitu? Karena ada 16 jalur beasiswa yang disediain LPDP dari 3 kategori, yaitu kategori umum, kategori afirmasi, dan kategori targeted group. Supaya nggak bingung, gue akan tunjukin 16 jalur beasiswa LPDP. Nah, yang pertama gue akan jelasin dari kategori afirmasi, karena ini paling banyak jalurnya, dan menurut gue juga akan lebih mudah kalau ngejelasin dari sini. Kalau kalian tinggal di daerah tertinggal dan itu masuk di list LPDP, bisa banget cobain jalur ini. Atau kalian alumni bidik misi dari keluarga prasejahtera, terus kalian atlet internasional, entah itu olahraga ataupun seni, disabel, atau kalian dari daerah Indonesia Timur. Nah, bisa banget cobain jalur afirmasi. Yang kedua, ini dari kategori targeted group. Ini adalah jalur khusus untuk dosen, PNS, TNI, Polri, dan anak-anak yang menang Olimpiade. Terus gimana kalau misalnya kalian nggak ada di kategori afirmasi ataupun targeted group? Nggak usah khawatir, kalian bisa ambil kategori umum khususnya jalur reguler. Jadi mau kalian artis, tukang cukur, tukang kebun, tukang masak, ibu-ibu, masih muda, dan lain-lain. Intinya kalau kalian memenuhi persyaratan LPDP dan pengen lanjut S2 ataupun S3, kalian bisa banget ambil jalur umum.
Ada tambahan lagi, kalau misalnya kalian dokter dan pengen ambil spesialis, ya udah kalian bisa ambil jalur dokter spesialis. Atau kalian pengen kuliah di univ-univ peringkat utama dunia kayak Harvard, Stanford, Oxford dan lain-lain, ya udah kalian bisa ambil jalur peringkat univ utama dunia. Pertanyaannya, kenapa kita harus milih jalur dengan tepat? Karena setiap kategori itu punya passing grade beda-beda. Misalnya program afirmasi, itu passing grade-nya lebih rendah dibanding jalur reguler. Nah, otomatis ketika passing grade-nya lebih rendah, kemungkinan kita untuk lolos juga lebih tinggi. Untuk lebih lengkapnya, tetap tonton terus channel ini karena gue akan buat pembahasannya di next video. Tips yang kedua, baca buklet LPDP sedetail mungkin. Ini adalah tips yang gak bisa ditawar-tawar dan wajib hukumnya. Kenapa gitu? Kalau kalian mau tahu apa yang dimau sama LPDP dan kalian pengen banget lolos LPDP, ya kalian harus kenalin dulu apa yang dimau sama LPDP. Jadi setelah kalian menentukan jalur mana yang mau kalian pilih dan sesuai dengan kondisi kalian, please download bukletnya sesuai jalur kalian, karena LPDP udah nyediain buklet sesuai jalurnya di webnya. Jadi langsung klik aja linknya, kalian cari buklet yang kalian butuhin. Tips yang ketiga, update informasi pendaftaran. Jadi sering-seringlah tengok web LPDP karena semua informasi itu lengkap ada di webnya LPDP. Pengalaman tahun kemarin itu ada 2 kali periode pendaftaran, itu di bulan Mei sampai September dan Juli sampai Desember. Jadi teman-teman bisa 2 kali coba beasiswa LPDP. Jadi kalau gagal di periode pertama bisa coba di periode kedua, tapi itu semua bergantung dengan kesiapan teman-teman. Kalau memang teman-teman baru siap di periode kedua, ya udah coba 1 kali di tahun itu. Kalau lolos alhamdulillah, kalau belum ya udah berarti harus coba lagi. Tips yang keempat, lengkapi persyaratan bahasa Inggris. Ini golden ticket banget kalau kalian mau dapetin beasiswa apapun, karena most of dari beasiswa itu mensyaratkan bahasa Inggris, entah itu TOEFL ataupun IELTS. Jadi saran gue, sebelum kalian berburu beasiswa, make sure kalian udah punya bekal TOEFL ataupun IELTS. Tips yang terakhir, action. Ini adalah tips paling ampuh menurut gue. Kenapa? Karena mimpi tanpa aksi itu basi. Jadi please dari sekarang naikin kadar kekepoan kalian soal beasiswa, rajin ikut seminar, gabung dengan teman-teman yang punya tujuan sama dengan kalian. Kalau kalian bosan ya udah rehat dulu. Yang penting jangan lupa dengan tujuan awal kalian, yaitu dapat beasiswa. The last but not least, gue akan menyampaikan 3 tahapan seleksi LPDP dan bisa gue bilang ini adalah perjuangan yang lumayan panjang. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, yang kedua seleksi berbasis komputer, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Tapi nggak akan gue bahas di video ini karena udah terlalu panjang. Jadi please aktifin lonceng kalian karena gue akan update di next video. Segitu dulu pembahasan kita seputar beasiswa LPDP. Gue berdoa semoga kalian semua yang nonton video ini adalah the next worthy LPDP. Dan satu hal, LPDP itu mencari generasi yang siap membangun Indonesia di masa depan. Jadi kalau ada cita-cita itu di diri kalian, believe me, kalian pasti the next worthy LPDP. Amin. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Happy watching, bye-bye.